Jangan bekerja untuk uang. Biarkan uang bekerja untuk Anda. Uang merupakan komoditas yang sering menjadi simbol kesuksesan seseorang dalam hidupnya. Setiap hari jutaan orang bekerja mencari uang untuk meraih mimpinya. Seringkali seseorang mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga untuk mendapatkan uang yang lebih banyak demi dapat memenuhi keinginan dalam hidupnya. Namun sebenarnya kesuksesan seseorang bukanlah dilihat dari seberapa banyak penghasilan yang kita terima, tetapi seberapa efektifkah kita dapat mengatur uang tersebut. Paradigma yang berkembang di masyarakat adalah saat kita bekerja keras, maka uang yang kita dapatkan akan semakin banyak. Namun banyak juga masyarakat yang merasa sudah bekerja keras, pergi pagi pulang malam, mencari lemburan, bahkan sampai masuk di hari libur, demi mendapatkan uang yang lebih banyak. Tetapi masih saja aset atau uang yang dimilikinya tidak berkembang. Lantas, apa yang salah dengan paradigma masyarakat selama ini? Jika kita bekerja keras untuk mendapatkan uang, artinya kita selama ini hanya bekerja untuk uang. Dan paradigma itulah yang seharusnya dirubah. Orang-orang sibuk menghabiskan penghasilannya untuk kebutuhan dan gaya hidup. Alih-alih gaya hidup yang selalu diutamakan, malah tidak ada dana tersisa yang dapat ditabung atau diinvestasikan. Maka tidaklah heran jika kita sudah bekerja sekeras mungkin dan seberapapun uang yang kita hasilkan, namun tetap tidak mempunyai aset. Aset sendiri bukanlah berarti barang-barang yang kita miliki, tapi aset merupakan hal yang bisa menghasilkan uang di masa yang akan datang. Apakah bisa uang menghasilkan uang? Tentu itu bisa. Dengan merubah uang yang kita miliki menjadi aset. Karena hanya mengandalkan aktif income saja tidak cukup. Saat ini kita harus mulai mengenal dan mengejar passive income. Passive income sendiri bisa kita dapatkan dengan menginvestasikan uang yang sudah kita peroleh dari hasil bekerja kepada aset-aset real, penanaman modal untuk modal usaha, pembelian franchise tertentu, menyewakan rumah ataupun apartemen. Kita juga bisa berinvestasi pada aset finansial seperti deposito, saham, obligasi, atau reksadana. Nilai lebihnya aset finansial akan lebih mudah dicairkan apabila dibutuhkan. Di era perkembangan teknologi saat ini, banyak fintech bermunculan menawarkan produk-produk maupun jasa penasehat investasi yang memudahkan seseorang untuk memilih instrumen yang tepat sesuai dengan profil resiko masing-masing individu. Kita boleh saja bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Entah itu dalam bentuk rumah, kendaraan mewah, perhiasan, fashion, dan lain sebagainya. Tetapi perlu diingat, waktu adalah komoditas paling berharga di dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan apapun, termasuk dengan uang. Sebanyak apapun uang yang kita miliki, kita tidak bisa membeli waktu. Kita tidak harus menghabiskan seluruh waktu yang kita miliki untuk bekerja mencari uang. Kita bisa membuat uang yang bekerja untuk kita. Banyak keuntungan yang kita dapat apabila uang kita juga bekerja untuk kita sendiri.
Yang perlu kita lakukan hanyalah duduk, memonitor, dan mengontrol uang tersebut bekerja. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar penghasilan kita lebih efektif dan tidak habis dengan sia-sia. Salah satunya dengan mengalokasikan seluruh penghasilan yang kita miliki ke beberapa pos, misal pos biaya makan dan pos tabungan, sehingga keuangan kita bisa jadi lebih teratur. Beberapa pos tersebut diberikan persentase dari total penghasilan kita. Misalnya pos pertama memiliki persentase sebanyak 50% dari penghasilan kita. Namun persentase pengeluaran dari beberapa pos ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kita. Pertama, kita dapat membuat daftar pengeluaran setiap bulannya, yaitu pengeluaran utama seperti uang untuk makan, tempat tinggal, transportasi, paket data, kesehatan, cicilan-cicilan, dan lain sebagainya. Pengeluaran utama ini memiliki persentase yang lebih banyak dibandingkan dengan pengeluaran lainnya, karena pengeluaran tersebut dipakai untuk menopang kehidupan kita. Yang kedua, buat tujuan keuangan seperti saat kita ingin membeli rumah, mobil, atau memenuhi gaya hidup kita seperti berbelanja baju ataupun liburan. Yang ketiga, supaya penghasilan kita lebih bermanfaat, maka buatlah pengeluaran sosial untuk sedekah, atau kita bisa bagi sebagian untuk orang tua atau keluarga tercinta. Yang keempat, siapkan dana darurat untuk keperluan mendesak yang tidak kita duga. Yang terakhir, namun yang paling utama adalah untuk investasi. Dengan menyisihkan sebagian dari penghasilan yang kamu miliki, lalu menginvestasikannya ke dalam instrumen investasi yang sesuai dengan profil kamu, maka uang tersebut akan menghasilkan keuntungan yang dapat menjadi penghasilan kedua bagi Anda dan mempercepat kamu dalam menggapai keinginanmu. Sedikit menahan pengeluaran di masa produktif bukan merupakan hal yang salah. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana seperti mengurangi hangout di tempat mahal, membeli barang sesuai kebutuhan bukan berdasarkan keinginan dengan melihat brand tertentu, menahan keinginan untuk liburan mahal demi sebuah konten di Instagram. Tapi kita bisa memilih liburan di tempat yang low budget namun tetap menyenangkan dan bermakna. Contoh dengan menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kita cintai seperti keluarga, teman dan sahabat, ataupun melakukan kegiatan sosial yang berdampak besar bagi kemaslahatan banyak orang akan jauh lebih berharga bagi hidup kita. Oleh karena itu, kita harus dapat mengubah pola pikir kita untuk tidak menghabiskan seluruh waktu kita demi mengejar uang dan mengejar uang untuk menggapai mimpi. Tapi kita juga harus bisa membangun aset dari uang yang kita dapatkan agar bisa memberikan passive income untuk kamu. Selain itu, kita juga harus tanamkan dalam diri kita untuk jangan sampai uang yang mengendalikan kita, tapi kitalah yang harus mengendalikan uang tersebut. Buatlah uang itu bekerja untuk kita.